Sahabat iman dan Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara adab kita sebagai seorang Muslim dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan adalah kita bersuci dan membersihkan diri kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bersuci dan membersihkan diri yang dimaksud di sini adalah bersuci dan membersihkan diri secara maknawi. Kita memperbanyak taubat dan nasuha. Kita membersihkan diri kita dari segala dosa dan maksiat. Sebab sangatlah tidak pantas jika kita menyambut tamu yang agung lagi mulia dalam keadaan kotor dan berlumuran dosa. Tidak pantas pula rasanya bila kita menyambut bulan suci Ramadan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Dan alangkah tidak pantasnya diri kita ini jika berpuasa, sedangkan salat yang selama ini kita kerjakan masih diliputi dengan kelalaian. Padahal meninggalkan salat dengan sengaja merupakan kekufuran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pantaskah diri kita ketika kita berpuasa sementara harta yang diperoleh ternyata berasal dari hal-hal yang kotor? Ternyata harta yang kita miliki kita dapatkan dengan cara menipu orang lain, dengan cara menyuap orang lain, atau mengambil hak-hak milik orang lain. Rasanya sangat tidak pantas jika kita berharap puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara diri kita masih berlumur dengan dosa dan maksiat. Oleh karenanya, bersuci dan membersihkan diri dari segala bentuk kotoran merupakan sarana yang paling mujarab, sarana yang paling ampuh bagi diri kita agar ibadah kita layak untuk dijalankan selama bulan suci Ramadan. Sebab jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ancaman kepada diri kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amal bihi," barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka sesungguhnya tidak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepentingan terhadap dia meninggalkan makan dan minumannya selama berpuasa. Maka dari itu, marilah kita segera kembali kepada kebenaran sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan. Bersegeralah bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Di surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada diri kita untuk memperbanyak bertobat sebelum memasuki bulan suci Ramadan.